Mereka yang sedang menjaga para warga berlari untuk kembali. Melihat kesempatan itu, Bunga melepaskan para warga untuk kabur dari sana, sedangkan ia menggunakan kuda untuk mengalihkan perhatian. Alhasil, semua pasukan berkuda mengejar Bunga. Di lain sisi, Zongtian akhirnya berhasil menemukan Situ, dan ia pun langsung menyelamatkannya. Namun di saat ia hendak membawa Situ pergi, ia justru terkena tombak kepala elang milik Tianheng yang digunakan oleh kucing iblis. Mereka berdua pun terjatuh ke dalam dasar lubang, dan seketika api di sana hendak membakar mereka berdua. Terlihat, Zongtian dan Situ hampir terbakar di sana, karena Zongtian sebelumnya sudah terkena tusuk tombak elang. Hal itu membuat kekuatannya saat ini tidak aktif, yang pada akhirnya ia pun pingsan di sana. Situ yang tak tahan dengan panas kobaran api itu juga ikut pingsan. Kucing iblis akhirnya berhasil membunuh mereka berdua, dan membalaskan dendam kematian saudaranya. Di lain sisi, Bunga yang hendak kabur justru terhenti, karena Reki berhasil mengalahkan Hou Yue dan membuangnya ke dasar jurang. Melihat hal itu, Bunga berusaha menyelamatkannya. Namun apesnya, Reki menyuruh pasukannya untuk membunuh mereka berdua. Sekuat tenaga, Hou Yue berusaha mengalahkan satu persatu pasukan yang menyerangnya. Melihat ketangguhan Hou Yue membuat Reki kagum melihatnya. Oleh karena itu, ia memberikan persyaratan kepada Hou Yue. Kalau ia berhasil mengalahkannya bertarung, maka ia akan membebaskan Bunga bersamanya. Reki pun turun ke bawah dan hendak melakukan duel dengan Hou Yue. Terlihat, Hou Yue sangat kewalahan melawan Reki yang begitu kuat, sehingga membuatnya beberapa kali terlempar. Namun ia tak menyerah, dan sesaat ia berhasil membanting Reki dan membuatnya terlempar. Di saat ia hendak membunuh Reki, tiba-tiba ada anak panah yang melayang. Bunga yang melihat itu justru mengorbankan dirinya. Hal tersebut membuat ia menjadi sekarat. Reki begitu marah karena ada seseorang yang mengganggu duelnya. Ternyata yang melakukan itu adalah penasehatnya sendiri. Ia pun memukulnya karena sudah lancang melepaskan anak panah tanpa perintah darinya. Reki yang memiliki sifat adil lalu menyuruh pasukan di sana untuk mencarikan tabib agar luka Bunga diobati. Karena bagaimanapun juga, duel itu secara tak langsung dimenangkan oleh Hou Yue.
会走的，我一定。你别碰他。吹，遍地风吹。Di saat Hou Yue membawa bunga, seketika air mengalir dari dasar tanah, yang membuat semua pasukan suku Zake yang kekurangan air menjadi sangat senang. Di lain sisi, Situ saat ini berada di sebuah tempat, yang dimana tempat itu merupakan jurang keputusasaan di dalam dirinya. Dan ia pun tak sengaja melihat Qian Mei yang sedang merawat Zongtian yang masih pingsan. Dari sinilah Situ akhirnya mengetahui kalau Qian Mei adalah dirinya, yang dimana Qian Mei mengatakan kalau Situ merupakan reinkarnasinya. Maka dari itu, Situ harus menjaga dan merawat Zongtian dengan baik-baik dan jangan pernah meninggalkannya. Seketika Qian Mei menghilang dari sana dan menitipkan Zongtian kepadanya. Terlihat Situ yang bersedih lalu menciumnya. Hal tersebut membuat Zongtian kembali tersadar dan kekuatannya sedikit kembali pulih. Situ tanpa sengaja menggunakan kekuatan air untuk memecah kobaran api di sana. Dan pada akhirnya mereka berdua pun akhirnya selamat. Namun sayangnya, Situ yang belum bisa menerima kekuatan angin justru langsung pingsan di sana. Kekuatan angin dari Situ membuat sebuah badai yang menyadarkan Yuhe kalau Zongtian dan Situ saat ini masih hidup. Saat ini, Jenderal Li berhadapan dengan mereka. Sesaat ia pun mencoba menyerangnya, namun justru ia yang balik terpental. Karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Untung saja Zongtian datang tepat waktu dan langsung membantunya. Sesaat, Zongtian sangat terkejut karena ketua sekte Wuyi ternyata orang yang ia kenal. Ia pun merasa heran kenapa Yuhe tidak mengenali dirinya. Lalu ia menyuruh Jenderal Li mengalihkan perhatian, karena Zongtian tidak bisa mendekati tombak yang digunakan oleh Yuhe saat ini. Dan pada akhirnya ia berhasil menyerang Yuhe hingga terluka dalam. Singkat cerita, Yuhe kembali ke markas klan Wuyi dan menerima perintah dari Tianheng. Di sana Tianheng menunjukkan 4 orang dewa, yang dimana salah satu dari mereka, darahnya dapat membuka segel di cermin api tersebut. Dan tugas Yuhe harus mendapatkan salah satu dari dewa itu, agar darah dewa bisa membuka segel cermin api. Di lain sisi, Situ yang saat ini dirawat oleh Zongtian telah terbangun dari pingsannya. Ia pun sangat khawatir kepada Zongtian dan meminta sebuah permintaan, yaitu Zongtian tidak boleh mati, karena ia sangat mencintainya. Dan setelah itu mereka berdua pun berpelukan. Singkatnya, Diyun yang tersegel di dalam cermin api pergi ke dunia dewa. Yang ternyata ia menemui Sang Xuan yang membeku di sana. Di sini ia bingung apakah harus mengikuti perintah ayahnya atau membangkitkan dunia dewa. Karena untuk membangkitkan Sang Xuan dan dunia dewa memerlukan cermin api. Sedangkan saat ini ia beserta Tianheng sedang terperangkap di dalam cermin api. Situ akhirnya mengatakan kalau ia kemarin masuk ke dalam masuk ke dalam jurang keputusasaan dan bertemu dengan Qian Mei. Di sanalah Qian Mei berkata kalau sebenarnya dirinya saat ini merupakan reinkarnasi dari Qian Mei. Zongtian mengatakan kalau ia sudah tahu sejak awal, maka dari itu ia selalu menghindari Situ,
karena ia tak mau Situ sampai terluka olehnya, karena ia tak mau kebodohannya saat dulu terulang kedua kalinya. Situ sangat tidak setuju dengan pernyataan dari Zongtian, karena ia mau tetap bersama-sama menghadapi semua masalah saat ini, dan ia sangat tak menyesal apabila ia terluka demi Zongtian. 我只想和你并肩为师，能够打赢这。你到底是千妹还是凤？你希望我是凤姐？你是千妹。Tak lama kemudian, pasukan serigala milik Hou Yue menemui mereka dan mengabarkan kalau saat ini Hou Yue dan Bunga telah ditangkap oleh pasukan suku Zake. Mendengarkan hal tersebut, mereka pun langsung membuat sebuah misi penyelamatan tanpa harus memakan korban. 大洛王朝的公主，这是宣战，是挑衅公主的身份，还执意扣押，摆明要开战。和凤剑则去大营一探虚实。若真行，就按你说的办。左良公主和皓月的情况现在如何？不过听他们的军医讲，公主已经脱离危险。上仙，你一定要。 Terlihat, si Aji beserta kedua suku yang beraliansi dengannya saat ini mendapatkan kabar kalau Bunga yang hendak ia tangkap saat ini berada dengan suku Zake di bawah kepemimpinan Reki. Ia sangat marah karena Reki merupakan keponakannya sendiri. Namun, Reki telah menyembunyikan Bunga tanpa memberitahukan kepadanya. Hal tersebut sangat membuatnya marah. Di base camp suku Zake, saat ini Bunga disekap oleh Reki. Namun, di saat Bunga yang hendak mencoba kabur, ia dihampiri oleh Reki. Bisa dikatakan, Reki ini merupakan orang yang baik, yang menolak beraliansi dengan si Aji, pamannya sendiri. Alasan ia tidak memberikan Bunga kepada pamannya tersebut, ternyata ia sekarang menyukai Bunga. Lalu Bunga menanyakan keberadaan Hou Yue. Namun Reki mengatakan kalau Hou Yue telah ia bunuh. Tentu saja, Bunga menjadi sangat syok. Ia pun seketika menangis. Padahal yang sebenarnya, Hou Yue saat ini baik-baik saja. Seketika Bunga yang mendengarkan hal itu berhenti menangis. Lalu secara terang-terangan, Reki mengatakan kalau ia menyukainya dan hendak menikahinya. Sontak, Bunga berteriak memanggil nama Hou Yue. Sesaat, Hou Yue yang sedang asik-asiknya makan mendengarkan suara Bunga yang berteriak memanggil namanya. Tak lama kemudian, si Aji beserta pasukannya datang ke base camp suku Zake yang hendak menemui Reki. Sesaat Hou Yue bertemu dengan si Aji. Penasehat milik Reki langsung membohongi si Aji dengan mengatakan kalau Hou Yue merupakan salah satu pasukan baru yang dimiliki oleh Reki. Lalu tak lama kemudian, Reki datang menghampiri pamannya dan mempersilakan untuk masuk ke dalam. Di lain sisi, Zongtian beserta yang lainnya sedang menyamar menjadi pedagang wilayah barat, yang dimana mereka melakukan itu agar bisa memasuki wilayah suku Zake untuk menyelamatkan Hou Yue beserta Bunga. Namun di tengah perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan beberapa pasukan milik si Aji, dan mereka melihat pasukan itu seperti sedang terburu-buru. Mereka pun menyadari kalau si Aji telah datang menemui Reki, yang dimana hal tersebut bisa sangat berbahaya bagi keselamatan Bunga. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan.